Dan naga itu di Wahyu 13 ayat 2b itu ada ayat mengatakan demikian. Ini penting untuk diketahui Bapak Ibu. Dan naga itu memberikan kepadanya, di sini yang dimaksud tokoh antikris, dan naga itu memberikan kepada tokoh antikristus kekuatannya. Ini ada 3 hal yang diberikan oleh iblis atau Lucifer kepada tokoh antikris. Pertama, kekuatannya. Kedua, tahtanya. Lalu yang ketiga adalah kekuasaannya yang besar. Kekuasaan dari si iblis diberikan kepada tokoh antikris. Itu sebabnya saya sampaikan tadi, masa antikris adalah masa iblis memerintah secara penuh di bumi melalui tokoh antikris. Jadi dia akan jadi wakil dari pemerintahan si iblis di bumi. Itu sebabnya kemudian dikatakan iblis memberikan kekuatan, tahta, dan kekuasaan. Bapak Ibu, kata kekuatan di situ dalam bahasa aslinya dunamis. Dunamis itu sebenarnya kekuatan supranatural. Jadi si tokoh antikris ini punya kekuatan supranatural yang diberikan oleh si iblis. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, tokoh antikris ini diurapi oleh iblis. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu, si tokoh antikris diurapi oleh iblis. Dan yang menarik adalah dia diberikan tahta. Nah, nanti saya akan bahas khusus tentang tahta ini. Nah, yang ketiga diberi kekuasaan. Kekuasaan itu dalam bahasa aslinya exousia. Exousia ini otoritas. Jadi si tokoh antikris itu akan menerima otoritas dari si iblis untuk memerintah di dunia sebagai raja. Kalau sekarang mungkin entah apa istilahnya. Berhubung ini memerintah seluruh bumi. Tapi dia akan mempunyai kekuasaan atau otoritas di seluruh bumi. Nah, sekarang saya akan khusus bahas soal tahta ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu betapa dekatnya waktu ini. Bapak Ibu, soal tahta ini ternyata itu ada disebut di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu sendiri itu ada yang disebut tahta iblis. Di Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam. Jadi ini Wahyu 2 ayat 13 ini adalah surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Bapak Ibu, Pergamus itu lokasinya di Turki. Turki. Ya, itu wilayah Turki. Jadi jemaat yang ada di Pergamus di Turki itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Tinggal di satu area di mana ada tahta iblis di situ. Jadi di situ dikatakan aku tahu, aku ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu di mana engkau, yaitu jemaat Pergamus, tinggal, diam. Yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jadi Bapak Ibu, tahta iblis itu ternyata ada di Pergamus. Pada masa kitab Wahyu ditulis, lokasi dari tahta iblis itu di Pergamus. Lalu yang menarik adalah ada keterangan dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan di mana iblis diam. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya, jemaat di Efesus, jemaat di Laodikia, ada jemaat di Pergamus dan Efesus dan yang lainnya. Di antara semua jemaat-jemaat itu Bapak Ibu, yang tekanannya paling besar itu adalah jemaat Pergamus. Kenapa? Disitulah tahta iblis berada, lalu Tuhan Yesus katakan di mana iblis diam. Jadi tekanannya luar biasa Bapak Ibu. Jadi tekanan yang dirasakan, maaf, seperti Ahok itu belum seberapa. Yang kita rasakan selama ini mendapat tekanan dari pihak lain untuk ibadah dan sebagainya, itu belum seberapa Bapak Ibu. Pergamus ini luar biasa karena di sana ada tahta iblis.
Dan pada masa kita Wahyu ditulis itu masih ada, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu yang dimaksud dari tahta iblis ini adalah altar dewa Zeus. Jadi altar dewa Zeus. Jadi altar di mana di situ dewa Zeus itu menerima penyembahan dan ibadah dari orang-orang yang ada di Pergamus. Bapak Ibu, saya perlu beritahu, ya ini info dan wawasan. Kita tentu tahu ya, kayak Yunani itu mengenal dewa-dewi. Ada banyak dewa, banyak dewi. Bapak Ibu perlu diketahui, dewa dan dewi yang dikenal bangsa-bangsa itu sebenarnya mewakili dari roh-roh jahat, setan-setan yang beroperasi di seluruh cakrawala. Termasuk di dalamnya adalah Zeus. Kalau saudara tahu bahwa ada dewa Jupiter, itu mewakili dari kuasa gelap. Ada satu kuasa gelap yang disebut sebagai Jupiter. Lalu ada, kalau di agama lain juga ada, namanya apa? Nah itu dewa itu mewakili roh tertentu, roh jahat tertentu. Nah Zeus itu siapa Bapak Ibu? Sebenarnya menunjuk ke siapa? Dia ini menunjuk ke Lucifer. Jadi Zeus sendiri itu disebut sebagai ayah para dewa dan manusia. Zeus ini dipercaya sebagai yang menciptakan para dewa dan manusia. Dan dia dikenal sebagai dewa langit dan petir. Nah, dewa istilah lain yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain dari Zeus adalah dewa Jupiter. Itu di mitologi Romawi. Nah, di Mesir Zeus dikenal sebagai dewa Amun. Di Hindu dikenal sebagai dewa Indra. Duh, kenapa kok istilahnya bisa beda-beda, Pak? Itu terjadi setelah pada masa pembangunan Menara Babel. Semua yang membangun Menara Babel waktu itu kan bahasanya dipecah-pecah tuh. Kemudian mereka nyebar ke seluruh bumi. Nah, agama mereka yaitu agama Babel dibawa juga ke seluruh bumi. Jadi dewa dan dewi dari berbagai suku bangsa yang ada di bumi itu pada dasarnya sama, tapi istilahnya saja yang berbeda karena bahasanya sudah beda. Jadi Jupiter itu ternyata dewa Zeus versi Romawi. Dewa Amun itu dewa Zeus versi Mesir. Di agama Hindu dikenal sebagai dewa Indra. Dan Zeus ini adalah Lucifer. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh di kitab Wahyu dikatakan itu sebagai tahta iblis. Kenapa? Karena si Zeus ini adalah si iblis sendiri yang dimaksud. Nah, yang mengejutkan adalah soal tahta iblis ini ternyata altar dewa Zeus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat altarnya seperti apa. Itu di layar Bapak Ibu. Itu bisa dilihat, bisa diperbesar dengan jari. Itulah tahta iblis yang dimaksud di kitab Wahyu sebagai altar dewa Zeus. Itu tahtanya. Ini miniatur Bapak Ibu, miniatur dari yang sebenarnya pada masa itu.
Ini juga. Ini juga miniatur. Nah, pertanyaannya apakah tahta ini masih ada sekarang? Jawabannya ya. Tahta iblis yang satu ini masih ada. Nah, yang menarik Bapak Ibu, perhatikan baik di layar. Di dunia ini ada dua orang yang membangun replika. Perhatikan baik, membangun replika tahta iblis menjadi panggung untuk berpidato. Ada dua orang. Yang satu adalah Hitler. Hitler itu ada pidato-pidato dia yang terkenal itu disampaikan di sebuah panggung yang dibangun mirip tahta iblis. Yang kedua adalah Obama. Bapak Ibu perhatikan baik, salah satu antikris yang pernah muncul di dunia itu adalah Hitler. Dua orang ini membangun panggung untuk berpidato mereka itu berdasarkan pola dari tahta iblis. Jadi kalau seandainya Obama itu tokoh antikris, ada kemungkinan juga. Nah, sekarang perhatikan baik. Lokasi dari tahta ini sekarang ada di Museum Pergamon. Pergamon itu sebenarnya istilah lain dari Pergamus. Museum ini diberi nama Pergamon karena apa? Karena untuk menghormati dari lokasi aslinya, Pergamon. Istilah lain dari Pergamus tadi, Pergamon, karena Pergamus itu versi bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu besarnya seperti apa tahta iblis, Bapak Ibu bisa lihat itu di layar. Ya, bandingkan dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ada yang duduk di tahta, di altar itu, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi sebesar itulah tahta iblis. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat tahta iblis yang ada di Museum Pergamon ini bukan tiruan. Itu tahta yang sebenarnya. Jadi bukan tiruan dari aslinya, bukan. Ini aslinya ini. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat itu aslinya dari tahta iblis yang sekarang lokasinya di Pergamon, di Museum Pergamon maksud saya. Jadi tahta itu secara fisik masih ada sampai sekarang. Cuman lokasinya ada di museum. Nah, museumnya ini lokasinya ada di Berlin, Jerman. Menarik Bapak Ibu. Jadi ceritanya sebenarnya begini, tahta iblis ini adalah altar Dewa Zeus yang lokasinya itu di Gunung Pergamon atau Gunung Pergamus, Turki. Nah, setelah Injil itu menyebar di Roma, tahta iblis ini diabaikan hampir 2000 tahun. Akhirnya jadi reruntuhan Bapak Ibu. Jadi wujud dari altar ini kemudian berantakan, jadi reruntuhan. Karena diabaikan selama 2000 tahun karena Injil menyebar. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kerajaan Allah datang dan kerajaan Allah tidak kalah di situ, malah akhirnya altar ini kemudian jadi reruntuhan, dianggurin selama 2000 tahun. Rekonstruksi ulang tahta iblis. Nah, yang menarik adalah pada abad 19 ada seorang Jerman namanya Karl Humann. Karl ya, Humann itu bahasa Inggris ya. Karl Humann. Saya nggak tahu itu nyebutnya gimana dalam bahasa Jerman. Mengirim bagian demi bagian. Jadi dia datang ke lokasinya di Turki sana, di Pergamon, Pergamus. Kemudian sama dia ini diambil bagian demi bagian. Tahap demi tahap itu diambil. Kemudian direkonstruksi ulang.
disusun ulang. Reruntuhannya itu disusun ulang menjadi utuh kembali. Dibawanya di Jerman. Jadi lokasi tahta ini tadinya ada di wilayah Turki, tapi kemudian pindah ke Jerman. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, ketika Jerman yaitu Hitler itu kemudian menyerang orang Yahudi, membunuh banyak orang Yahudi, itu setelah tahta ini dibawa ke Jerman. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ada hubungan dengan datangnya tahta iblis ke Jerman dengan persekusi orang-orang Yahudi oleh Hitler. Kemudian tahta ini kemudian pindah ke Rusia. Di Rusia juga ada masalah yang sejenis. Tapi kemudian dari Rusia dipindah lagi ke Jerman. Dan sekarang ada di Berlin. Nah, yang menarik adalah yang saya tunggu sebenarnya itu yang sehubungan dengan tahta ini, apakah tahta ini akan keluar dari museum itu? Itu yang lagi saya tunggu. Apakah tahta ini akan dipakai nanti pada masa antikris? Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, keberadaan tahta ini akan ada hubungan dengan bait Allah ketiga yang akan dibangun oleh orang Israel di Yerusalem.